Halo guys, balik lagi dengan Hansatsu Anime. Kali ini Hansatsu Anime akan membawakan alur cerita dari anime Tenshi Shintara Slime Dataken Season 1. Video ini akan mengandung spoiler. Jika ada yang belum nonton animenya, silahkan nonton dulu ya. Kita mulai saja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang pemuda yang bernama Mikami Satoru yang tertusuk oleh pisau oleh seorang penjahat. Karena Mikami Satoru ingin melindungi juniornya, namun ampasnya Mikami Satoru sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kemudian Mikami Satoru bereinkarnasi menjadi slime dan juga mendapatkan skill langka, yaitu Predator, yang memungkinkan menganalisis objek di dalam tubuh penggunanya. Kemudian Satoru bertemu dengan seorang naga yang bernama Veldora. Veldora adalah salah satu empat naga. Kemudian Veldora menceritakan mengapa ia bisa disegel di gua selama 300 tahun. Setelah itu, Satoru dan naga Veldora menjalin ikatan persahabatan. Kemudian Satoru ingin memakan Veldora agar Veldora bisa terbebas dari segel di gua. Satoru menggunakan skill Predator untuk memakan Veldora. Sebelum Satoru memakan Veldora, Veldora ingin memberikan nama kepada Satoru dan juga sebaliknya, Satoru ingin memberikan nama ke Veldora. Satoru diberi nama Rimuru Tempest, sedangkan Satoru memberikan nama kepada Veldora adalah Tempest. Setelah Rimuru memakan Veldora, Rimuru hendak keluar dari gua, tetapi di dalam gua ada banyak monster yang menghadang Rimuru. Para hewan itu bisa dikalahkan oleh Rimuru dengan mudah. Dan Rimuru memakan mereka agar Rimuru mendapatkan skill baru, seperti napas beracun dari ular hitam. Saat Rimuru tiba di depan pintu gua, Rimuru bertemu dengan seorang petualang yang tidak dikenal. Setelah para petualang yang tidak dikenal itu pergi, Rimuru keluar dari gua dan disambut oleh para goblin. Para goblin itu membawa Rimuru ke desanya. Setelah itu, para goblin meminta tolong kepada Rimuru untuk mengusir hewan-hewan buas yang ada di desa goblin tersebut. Kemudian, Rimuru mengobati para goblin yang terluka dengan skillnya. Setelah itu, Rimuru mulai merancang strategi untuk melawan hewan buas tersebut. Ternyata hewan buas tersebut adalah seekor serigala. Setelah mengalahkan gerombolan serigala dan menjadikan serigala itu teman, setelah itu Rimuru memberikan nama kepada para goblin dan serigala. Kemudian Rimuru pergi ke Dwargon untuk menemui Kaijin. Sesampainya di Dwargon, Rimuru dan Gobuta lah yang masuk ke Dwargon. Tapi Rimuru dihadang oleh penjahat yang memaksa Rimuru untuk mengeluarkan kekuatannya. Karena Rimuru mengeluarkan terlalu berlebihan, Rimuru dan Gobuta harus dipenjara. Kemudian ada teman dari penjaga penjara terluka. Tapi ada satu masalah, yaitu tidak cukupnya obat penyembuh. Rimuru menawarkan obat buatannya untuk para prajurit yang terluka. Setelah memberi obat penyembuh, Rimuru pergi ke kota untuk menemui Kaijin. Sesampainya Rimuru di tokonya Kaijin, Rimuru mulai mengajukan niatnya. Tapi Kaijin juga memiliki masalahnya sendiri, yaitu membuat pedang yang banyak dan bahan yang sedikit. Kemudian Rimuru membantu Kaijin. Setelah membantu Kaijin, mereka kemudian pergi ke tempat elf untuk foya-foya. Kemudian Rimuru diramal oleh salah satu elf. Yang keluar adalah seorang gadis cantik. Beberapa menit kemudian ada seseorang yang datang mengacaukan suasana pesta. Dia adalah seseorang menteri yang bernama Vesta. Terjadilah keributan karena Kaijin memukul menteri Vesta
Rimuru dan kawan-kawan dimasukkan ke penjara. Saat di dalam penjara, Kaijin menceritakan masa lalunya kepada Rimuru. Dahulu Kaijin adalah seorang kapten dari kesatria kerajaan. Kaijin juga menceritakan tentang tentara magi yang merupakan proyek pesta. Karena proyeknya gagal, Kaijin diberhentikan jadi prajurit. Setelah mendengar masa lalunya, Rimuru dan kawan-kawan dibawa ke Raja Gazel Dwargon. Singkat cerita, Rimuru dan kawan-kawan dibebaskan dari penjara. Malah Vesta yang kena batunya. Kemudian mereka pergi ke desa Goblin. Keesokan harinya, hutan Jura kedatangan 4 orang petualang, yaitu Eren, Kaval, Kido, dan Shizu. Pada saat mereka ingin pergi ke hutan Jura, mereka banyak menghadapi monster-monster kuat sampai mereka kewalahan. Singkat cerita, Rimuru datang untuk menolong mereka. Kemudian Rimuru membawa mereka berempat ke desa dan menjamu mereka. Setelah itu, Rimuru berbicara dengan Shizu dan Rimuru tidak menyangka bahwa Shizu datang dari dunia yang sama. Rimuru menceritakan kondisi Jepang saat Rimuru masih menjadi Mikami Satoru. Setelah mereka selesai berbicara, Shizu jadi mengingat masa lalunya saat ia dipanggil ke dunia lain. Pada saat Shizu dipanggil ke dunia lain, Shizu langsung disambut oleh Cromwell Leon. Cromwell Leon memasukkan iblis ifrit ke dalam tubuh Shizu. Ternyata semua itu adalah mimpi Shizu. Kemudian Shizu dan 4 petualang lainnya ingin pergi dari desa Goblin. Tiba-tiba ada iblis yang bernama Ifrit yang keluar dari tubuh Shizu. Mau tidak mau, Rimuru dan kawan-kawan harus menghadapi iblis Ifrit itu. Singkat cerita, Rimuru dan kawan-kawan berhasil mengalahkan iblis Ifrit itu. Setelah mereka mengalahkan iblis Ifrit, Shizu berbicara 4 mata dengan Rimuru. Bicara panjang lebar dan akhirnya Shizu memilih untuk dimakan Rimuru. Keesokan harinya, desa Goblin didatangi oleh sekelompok orc. Singkat cerita, Rimuru berhasil mengalahkan mereka. Setelah kalah, para orc diajak oleh Rimuru untuk ikut pesta. Kemudian Rimuru memberikan nama kepada para orc. Ada Suna, Shion, Benimaru, Shoei, Hakureo, Kurobe. Di sisi lain, para gerombolan orc sedang menuju wilayah Lizardman. Mengetahui kondisi ini, Raja Lizardman mengutus anaknya yang bernama Gabir untuk pergi ke desa Goblin untuk meminta bantuan. Kembali ke desa Goblin, Rimuru dan Benimaru sedang berbicara tentang seseorang misterius yang menghancurkan desanya yang bernama Gelmeud. Singkat cerita, pasukan Lizardman yang dipimpin oleh Gabiru telah sampai di desa Goblin. Sesampainya mereka di sana, mereka malah membuat para bawahan Rimuru marah karena sikap Gabiru telah mengatakan yang seharusnya ia tidak katakan. Alhasil, Gabiru harus bertarung dengan Gobuta yang dimenangkan oleh Gobuta. Setelah pasukan Lizardman pergi, Rimuru dan kawan-kawan pergi untuk membuat strategi untuk menghadapi pasukan orc. Tiba-tiba ada seorang penghuni hutan Jura yang bernama Traini Isrean. Kedatangan Traini ke desa Goblin adalah untuk meminta agar Rimuru mengalahkan Orc Lord. Di awal ada sedikit pertentangan, tapi Rimuru akhirnya menerimanya. Rimuru meminta Shoei untuk mengirimkan pesan aliansi ke Raja Lizardman. Raja Lizardman langsung menerima tawarannya. Tapi Raja Lizardman dikhianati oleh anaknya sendiri, yaitu Gabiru.
Gabiru sekarang memegang penuh pasukan untuk menyerang Orc Lord. Dalam perjalanan ke medan tempur, Rimuru bertemu adik dari Gabiru. Ia menceritakan bahwa Raja Lizardman telah dikhianati oleh Gabiru. Kemudian Rimuru mengutus Zoe untuk menyelamatkan Raja Lizardman. Sesampainya pasukan Rimuru ke medan tempur, semua pasukan Orc langsung terbantai. Di sisi lain, Zoe juga berhasil menyelamatkan Raja Lizardman. Kemudian datanglah Gelmyord di pertarungan, namun Gelmyord mati dibunuh oleh Orc Lord. Lalu Orc Lord mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Karena bawahan Rimuru kalah, akhirnya Rimurulah yang harus turun tangan. Singkat cerita, Orc Lord berhasil dikalahkan. Di balik itu, semua Orc Lord memiliki masa yang kelam dan perjalanan yang menyakitkan. Orc Lord akhirnya pasrah dimakan oleh Rimuru. Setelah pertarungan usai, Rimuru diangkat oleh Traini menjadi pemimpin hutan Jura. Dan juga Rimuru memberikan nama kepada Orc dan Lizardman. Singkat cerita, pasukan dari kerajaan Dwargon datang ke desa Goblin. Kedatangan pasukan Dwargon adalah untuk melihat sifat asli Rimuru. Dengan pertandingan pedang yang akhirnya dimenangkan oleh Rimuru, pada malamnya mereka diberi pesta. Raja Dwargon ingin menjalin kerjasama dengan Rimuru. Kemudian Rimuru pun setuju dengan tawarannya. Lalu desa Goblin diberi nama oleh Rimuru adalah Federasi Jura Tempest. Sebagai hadiah atas terbentuknya aliansi, Raja Dwargon memberikan hadiah untuk Federasi Jura Tempest, yaitu Vest. Federasi Jura Tempest kedatangan tamu lagi, yaitu Raja Iblis Milim. Karena bawahan Rimuru menyerang Milim tanpa bertanya tujuannya apa, alhasil Milim marah. Semua bawahan Rimuru bisa dengan mudah dikalahkan oleh Milim. Akhirnya harus Rimuru yang turun tangan untuk menghadapinya. Singkat cerita, pertarungan Rekaseri. Keesokan harinya, Federasi Jura Tempest kedatangan tamu dari Raja Carrion. Tapi karena bersikap sombong dan menyakiti temannya, dia pun dihajar oleh Milim. Kedatangan para bawahan Raja Carrion untuk merekrut Majin. Setelah para bawahan Carrion pergi, ada pendatang lagi dari kerajaan Falmus. Setelah berbincang-bincang dengan kerajaan Falmus, akhirnya Federasi Jura Tempest dan kerajaan Falmus menjalin hubungan dagang. Di malam harinya, para bawahan Carrion berhasil digoda oleh dua sosok misterius yang membuat Galibudis bangkit. Kemudian pada keesokan harinya, adik dari Traini yang bernama Drai memperingati Rimuru dan kawan-kawannya. Singkat cerita, Charybdis sudah tiba di Federasi Jura Tempest dan para bawahan Rimuru bekerja sama untuk mengalahkan Charybdis dengan kekuatan dari bawahan Rimuru dan Milim. Terjadi pertempuran yang sengit dan akhirnya Charybdis bisa dikalahkan. Setelah Rimuru mengalahkan Charybdis, Rimuru pergi ke kerajaan Yggdrasil untuk memenuhi janjinya ke Sisu. Singkat cerita, Rimuru sudah sampai di kerajaan Yggdrasil. Kemudian Rimuru menemui Yuki Kagurazaka, seorang Grandmaster. Sempat terjadi kesalahpahaman antar kedua belah pihak, tapi semua itu bisa diatasi. Dan juga Rimuru menemui para anak-anak yang ingin dia selamatkan. Pertemuan pertama, Rimuru langsung mengadakan tes, tapi bukan tes tertulis, melainkan permainan. Jika ada yang bisa mengalahkan Rimuru dalam 10 menit, maka ia lulus tes. Sayangnya, tidak ada yang lulus. Di malam harinya, Rimuru bertemu dengan Traini untuk mendapatkan informasi roh tinggi. Tapi Traini tidak mengetahuinya. Selanjutnya, Rimuru dan para anak didiknya pergi makan siang bersama.
Tapi semuanya berubah ketika ada seekor naga langit yang menyerang kerajaan Indrasia. Singkat cerita, Rimuru berhasil mengalahkan naga langit tersebut. Plus Rimuru diajak makan malam karena berhasil mengusir naga langit. Plus juga Rimuru menemukan informasi tentang rumah roh tersebut. Tanpa pikir panjang, Rimuru pergi ke tempat roh tersebut. Tapi Rimuru di sana akan dihadang oleh semacam robot besar. Tapi itu bukan hal yang buruk bagi Rimuru. Bisa dengan mudah dikalahkan oleh Rimuru. Ternyata di dalam robot itu adalah raja atau roh Rameris, penghuni labirin tersebut. Singkat cerita, mereka diantar oleh Rameris ke bagian dalam labirin dan mereka pergi ke tengah lingkaran untuk memanggil roh. Singkat cerita, mereka mendapatkan rohnya masing-masing. Setelah itu, Rimuru memanggil iblis untuk mengalahkan para monster yang ada di labirin tersebut. Itulah alur cerita dari anime Tenshi Shintara Slime Dataken Season 1. Karena episode selanjutnya tidak menceritakan tentang Rimuru, melainkan tentang iblis Diablo, maka Hansatsu Anime tidak akan menceritakannya. Itu seperti filler atau OVA dari anime Tenshi Shintara Slime Dataken Season 1. Oke, sekian dulu dari Hansatsu Anime. Bye.